Apa kamu ngerasa sikap pasangan kamu berubah? Sekarang rasanya dia jadi lebih cuek, gak perhatian lagi, jarang ngasih kabar, dan cenderung bersikap masa bodoh. Hubungan kamu terasa seperti hanya berjuang sendiri, dan berbagai macam perasaan lain yang mungkin sekarang sedang kamu rasakan. Hal ini mungkin lebih banyak dialami oleh wanita, yang merasa gebetan, pacar, atau suaminya jadi bersikap lebih cuek, dan kurang memperdulikan dirinya. Benar nggak kak? Kalau benar kita lanjutkan videonya dan bikin dia jadi lebih perhatian lagi dengan cara ini. Pertama, pahami, kita nggak bisa mengubah pasangan. Yang bisa kita lakuin hanyalah memotivasi dia, mendorong dia ke arah yang lebih baik. Sering kan terjadi, atau mungkin lihat orang lain yang berusaha keras buat merubah pasangannya. Apa yang biasanya dilakukan untuk mengoreksi pasangan? Yaitu dengan fokus ke kesalahannya. Contoh, kamu sekarang cuek ya, nggak perhatian lagi kayak dulu waktu awal kenal. Kamu kok sekarang berubah? Kamu selingkuh ya? Atau ada cewek lain yang lagi dekat sama kamu? Atau mungkin pasangan kamu lebih mementingkan kuliahnya, kerjaannya, atau yang menjadi hobinya dibandingkan kamu. Terus kamu bilang, oh kamu kayaknya lebih mentingin kerjaan kamu ya daripada aku. Oh kamu kayaknya lebih mentingin hobi kamu ya dibanding anak kita. Berubah dong kamu, jangan kayak gitu. Bukannya memotivasi pasangan, tetapi yang kita lakukan adalah ngeledekin. Kita nyebutin kesalahannya dia. Kita menuding dan menuduh dia. Kita mengeluarkan penilaian negatif atas perilakunya dia. Dan gak jarang hal ini berakhir dengan marah-marah dan pertengkaran. Yang justru, hal ini malah bikin hubungan jadi semakin gak harmonis. Yang ada dia malah semakin cuek. Yang lebih parah malah jadi semakin buruk. Kak, kamu boleh kok buat ngasih tahu dia apa kesalahannya. Namun yang harus kamu pahami, memberikan penilaian-penilaian negatif seperti itu nggak memotivasi orang jadi berbuat lebih baik. Coba ingat, waktu kita masih sekolah, saat orang tua, guru, atau siapapun itu ingin kita jadi lebih baik. Misal, kamu pemalas banget sih orangnya, bantuin kek beres-beres rumah. Kamu nggak pernah disiplin ya, selalu telat datang ke sekolah. Orang-orang yang mengarahkan kita menjadi lebih baik, tapi yang ditembak adalah hal-hal yang buruknya. Dan apa akibatnya? Semakin orang lain menuduh atau mengatakan kesalahan-kesalahan kita semakin mau dengar nggak? Pasti kita semakin nggak mau dengar kan? Itu karena hal-hal negatif bikin kita cenderung defensif dan menutup kuping sama orang yang omongannya sering menuding dan menyakitkan kita. Ini bukan berarti orang tua atau guru kita nggak baik, hanya saja cara mereka untuk memotivasi kita kurang tepat, karena berfokus sama hal-hal yang buruknya. Begitu juga ketika kamu dengan pasangan, jangan hanya fokus ke kesalahannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada di langkah selanjutnya. Kedua, fokus pada hal baik yang sudah dia lakukan. Seringkali menuding, menuduh, menyudutkan, dan mengeluh atas perilaku buruk pasangan dikarenakan selama ini kamu hanya berfokus pada kesalahannya saja, yang berakibat bikin hubungan jadi malah semakin gak harmonis. Semakin kamu ngelakuin itu tadi, gak heran, dia malas dengerin omongan kamu. Dia bakal semakin gak mau dengerin kamu, dan mungkin bisa jadi berbalik marah. Kalau kalian udah nikah, dia malas pulang, atau jadi gak betah di rumah. Karena ketika dia pulang, dia merasa terancam. Yang sedangkan saat lagi sama teman-temannya, dia sering dipuji. Di tempat kerja dia dikagumi, disukai oleh banyak orang. Tapi saat di rumah dia merasa dirinya banyak salah. Jadi dia nggak mau buat ngerjain apa-apa. Nggak mau berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Karena dia merasa selalu dinilai buruk. Hal inilah yang jadi penyebab awal mulanya terjadi perselingkuhan atau masuknya orang ketiga. Kak, coba ubah sudut pandangnya. Ingat-ingat lagi, kira-kira hal positif apa yang udah dia lakuin. Hal kecil yang positif, tapi kamu lupa untuk menghargai hal itu. Contohnya, seperti memberikan senyuman untukmu, mencoba memudahkan pekerjaan rumah seperti menaruh pakaian kotor pada tempatnya mungkin, atau meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan kamu, dan banyak contoh lainnya. Jadi mulai sekarang mindsetnya diganti kak, fokusnya pada hal positif yang sudah dia lakuin, bukan berfokus pada kesalahannya. Nomor 3, berikan dia apresiasi. Nah, setelah kamu udah bisa fokus ngelihat hal baik dari dirinya, cobalah untuk berikan dia apresiasi atas setiap hal baik yang udah dia lakuin. Puji dia, beri dia pengakuan, bikin dia ngerasa keberadaannya diakui, berikan dia perasaan sebagai pahlawan. Kenapa? Kak, coba balikin ke diri kamu. Coba kamu ingat, apa yang kamu rasakan ketika mendapatkan pujian atau apresiasi dari pasangan. Misal seperti, kamu orangnya rajin ya, atau kamu pintar masak ya, masakannya enak. Gimana perasaan kamu saat ada seseorang yang mengakui kontribusi kamu yang baik? Jawabannya, pasti ada perasaan puas, perasaan happy, perasaan dianggap, perasaan terpacu, dan banyak perasaan positif lainnya. Dan ketika mendapat apresiasi itu, kita jadi cenderung ingin melakukannya lagi, ingin mengulanginya lagi, atau bahkan melakukan lebih. Jadi ketika kamu ngelakuin ini ke pasangan, kamu nggak perlu lagi marah-marah ingin dia berubah, yang akhirnya berujung pertengkaran. Kesimpulannya, rahasia untuk bikin cowok cuek jadi perhatian atau mengubah pasangan untuk jadi lebih baik. Pertama, pahami,
Kita nggak bisa mengubah pasangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memotivasinya ke arah yang lebih baik. Kedua, fokus pada hal baik yang sudah dia lakukan, bukan fokus pada kesalahannya. Ketiga, berikan dia apresiasi setiap kali dia melakukan hal baik. Bisa dengan pujian, beri pengakuan, bikin dia merasa diperhatikan, dan banyak bentuk apresiasi lainnya. Hal ini pasti akan bikin hubungan kamu jadi jauh lebih baik. Tetap semangat, Kak. Salam high value.